Mat Kancil, sini. Sini, hadapi itu. Bisanya beranian nyuruh anak buah. Saya cuma pengen ngobrol baik-baik. Apa-apaan ini? Mati dia. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menuntaskan sepak terjang Mat Kancil dan para anak buahnya. Gus Nur Samsun telah berhasil menemukan Mat Kancil di markasnya yang ada di sebuah kolong jembatan. Dan mereka akan melakukan duel penentuan. Sampai ada di antara mereka yang bisa dibinasakan. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel mengerikan dengan Mat Kancil dan para anak buahnya tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Saya bersama kameramen akan mendatangi markas terakhirnya siapa itu? Mat Kancil. Dan di situ kemarin anak buah yang saya bawa itu saya tinggal. Semoga ini menjadi akhir kisahnya dari Mat Kancil. Karena banyak netizen yang menganggap Mat Kancil itu adalah Supri. Dan saya juga menganggap hal yang sama. Karena dari suara dan rambutnya mirip sekali. Saya kemarin itu ada 2 HP. 2 HP itu saya nonton YouTube. Saya sandingkan itu. 2 YouTube itu saya sandingkan, saya nonton waktu saya meringkus dukun Dampit. Nah, kan ada Supri itu, suaranya Supri. Terus suaranya si Mat Kancil. Sama sekali. 100% sama. Dan kecurigaan saya seperti kalian mencurigainya. Gitu. Jadi kita akan membongkarnya malam ini, insya Allah. Bismillah, semoga malam ini adalah malam ridha Allah untuk meringkus Mat Kancil ini. Biar selesai sudah riwayatnya. Nah, kalau seandainya itu si Mat Kancil itu ternyata Supri, maka saya akan melumpuhkan, buat dia stroke. Ya, isi perutnya keluar semua. Kalau ususnya enggak lah, itu kriminal namanya. Kita sholawat dulu ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, bahwa Gus Nur Samsun sedang menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan komplotan geng preman Mat Kancil. Komplotan Mat Kancil itu adalah preman yang biasa melakukan pemerasan terhadap para pedagang pasar, warung, dan pertokoan. Dengan alasan untuk keamanan, mereka sering meminta uang kepada para pedagang. Para pedagang pun hanya bisa pasrah dan menuruti saja permintaan dari sang para preman tersebut. Itu dikarenakan mereka pasti akan menghabisinya jika tidak bersedia memenuhi permintaannya. Selain itu, Mat Kancil dan anak buahnya juga diketahui memiliki kemampuan ilmu kanuragan dan raja tega, sehingga tak ada satu orang pun yang berani melawannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun datang untuk menghabisi komplotan preman ini. Sebenarnya Gus Nur Samsun sudah mendatangi markas komplotan preman Mat Kancil yang ada di pinggiran rel kereta api. Gus Nur Samsun meminta mereka agar berhenti dari aksinya memalak para pedagang. Namun mereka malah sangat marah dan kemudian ingin membunuh Gus Nur Samsun.
Namun atas kuasa Tuhan, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun juga berhasil mengalahkan Mat Kancil, sang bos dari para preman tersebut. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkannya, Mat Kancil berhasil kabur melarikan diri. Sebab itulah Gus Nur Samsun mengajak seorang preman anak buah Mat Kancil untuk mencari keberadaan bos premannya itu. Sehingga kemudian, Gus Nur Samsun mendatangi markas terakhir Mat Kancil yang ada di sebuah kolong jembatan. Dan di sana, bos preman tersebut ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah para anak buahnya yang sedang berpesta miras. Gus Nur Samsun kemudian meminta para anak buah tersebut agar menunjukkan keberadaan Mat Kancil. Akan tetapi, mereka tidak bersedia menunjukkan. Bahkan mereka kembali mencoba menyerang untuk menghabisi Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun kemudian menghajar para anak buah tersebut. Setelah itulah mereka berkata, yaitu Gus Nur Samsun diminta untuk kembali datang keesokan malamnya, karena Mat Kancil akan ada di markas ini dan akan menunggunya. Gus Nur Samsun pun mencoba percaya dengan perkataan para preman itu. Sehingga keesokan malamnya, Gus Nur Samsun kembali mendatangi markas Mat Kancil yang ada di bawah kolong jembatan tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun kembali bertemu dengan sang para preman? Dan mampukah kali ini Gus Nur Samsun meringkus Mat Kancil? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mana Mat Kancil? Kata janji kalian Mat Kancil, katanya Mat Kancil malam ini datang. Mana? Hah? Mana Mat Kancil? Itu siapa itu? Itu Mat Kancil kan? Mat Kancil, sini. Sini, hadapi itu, bisanya beraninya nyuruh anak buah. Saya cuma pengen ngobrol baik-baik. Apa-apaan ini? Mati dia. Emang saya takut? Sampai kayak gini saya takut? Saya nggak takut. Hati-hati kameramen. Ini biar jadi saksi mereka semua. Kamu, Mat Kancil, keluar ke sini. Saya pengen ngobrol baik-baik. Ngapain kayak gini? Hah? Anak buah yang mana? Anak buah yang mana? Kalau memang bisa gorok leher saya, gorok saja nggak apa-apa. Itu pun kalau mampu. Kalau mampu ya. Tapi kalau nggak mampu, mohon maaf. Awas. Apa? Kenapa kamu nyuruh kabur mereka? Ya tak suruh memanggil saudara saya. Suruh manggil apa? Saudaramu yang mana? Saudaraku yang di Pasuruan. Saya nggak takut walaupun kamu nodongin saya. Maunya apa? Saya cuma pengen ngobrol baik-baik. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya mau tahu. Kamu Supri kan? Kenapa kamu diem? Nggak bosan-bosannya ikuti urusan saya. Kan ada preman-preman yang lain. Kenapa kok saya aja yang kamu urusi? Udah jawab jujur. Kamu Supri kan? Suaramu Supri. Kenapa ditutupin? Hah? Saya nggak takut walaupun pakai kayak gini saya nggak takut. Apa? Hah? Kenapa? Mau apa? Tebas saja. Mau apa kamu? Tebas saja, ini live streaming. Tebas saja kalau berani. Walaupun saya mati saat ini. Polisi akan meringkusmu. Emangnya mau kenapa sih kamu? Kamu Supri kan? Udah gak usah banyak bacot. Awas, hati-hati. Kamu Supri kan? Kamu Supri kan? Kamu Supri atau tidak? Ya. Supri kan? Kamu Supri kamu. Kenapa kamu? Ternyata kamu preman juga. Hah? Dari dulu saya preman. Oh, dari dulu preman. Ini tuh, saya nggak butuh kayak gini. Apa ini? Ini apa ini? Tapi kepala pecah. Pecah bagaimana? Pecah apa? Hah? Tembak kalau bisa, tembak. Tembak kalau bisa.
Kenapa kamu minta dibunuh? Hah? Itu urusan saya. Kamu minta dibunuh gini? Nah, minta dibunuh kayak gini. Kamu pegang pistol. Kamu akan saya siksa karena kamu supri ternyata. Skenario apa yang kamu gunakan? Kamu menghasut anak istrimu untuk belajar dukun santet. Ternyata, oh, kamu punya rumah di Surabaya. Kamu punya rumah di Nganjuk. Ternyata semua hasil seperti ini. Pantas kamu bisa membayar para dukun-dukun itu. Berarti kamu hasil uang dari rampokan. Hasil dari uang malak-malak. Kamu harus saya siksa. Kamu harus saya siksa. Pegang. Nih. Hati-hati. Hati-hati pegang pistol. Kamu itu gak ada habis-habisnya kamu. Kamu harus tobat. Mungkin dengan cara saya membuat kamu stroke permanen, sekarat permanen. Waktu itu kamu saya tangkap sama anakmu. Saya lepaskan, saya tidak membunuhmu, saya tidak membuat kamu stroke. Hanya ilmumu saya buang. Ternyata kamu masih punya ilmu. Kamu tadi bilang anak buahmu yang lari tadi, kamu suruh kemana? Pasuruan. Ke Pasuruan. Ngapain? Itu bukan urusan kamu. Kalau suatu saat ada yang berbalik menyerang kamu lagi. Oh, kamu mengancam saya. Berarti suatu saat kamu sudah menyiapkan semua ini. Kamu menyuruh siapa? Menyuruh preman atau dukun? Itu saudara saya Mat Gali. Mat Gali. Mungkin saya mati hari ini, tapi suatu saat pasti ada yang membalas. Kamu sama Mat Gajah satu saudara? Jawab. Jawab dengan jujur. Emang kenapa? Saya cuma pengen tahu. Kamu sama Mat Gajah dan John Garpo itu saudara? Ya emangnya kenapa? Oh iya. Terus Mat Gali itu juga masih saudara seperguruanmu? Ya. Kamu mau tahu nggak? Udah matiin saja saya. Nggak usah bertele-tele. Tapi suatu saat lihat aja. Kamu pengen mati? Saya tidak akan membunuhmu. Karena itu kriminal. Saya hanya akan memperingatkanmu, saya membuat kamu lumpuh. Saya belum puas. Ya ilaha illallah Muhammad. Saya mau tanya, di mana teman-temanmu yang lari? Mereka ke Pasuruan, Ke Pasuruan. Ngapain ke Pasuruan? manggil Mat Gali Manggil Mat Gali. Untuk apa? untuk balas dendam. Untuk balas dendam. Balas dendam atas apa? Atas semua ini? Iya, Kalian nggak terima? Saya masih punya permainan lagi. Saya akan mengikuti permainanmu. Permainan kalian. Dan saya punya permainan juga. Kalian belum kenal saya. Mat Gajah itu sahabat lama saya. Dan Mat Gajah adalah saudara seperguruan dari bosmu itu, si Supri, alias Mat Kancing. Nggak tahu nama samarannya lagi apa. Namanya banyak dia. Sekarang kalian berdua, saya biarkan kalian hidup. Itu bosmu sudah stroke, sekarat. Mungkin dia akan berobat. Saya sudah tahu, pasti dia akan berobat. Dan dia berobat kemanapun saya tahu. Dan saya akan menunggunya. Bosmu sedang sekarat. Dia tidak dengar suara saya. Sekarang bangun, bawa kabur, bawa pergi bosmu itu. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Bawa pergi. Sebelum saya cincang-cincang kalian. Bawa pergi bosmu. Sang bos preman itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah berhasil dikalahkan, Gusnur Samsun kemudian menghajarnya hingga remuk, sampai tubuhnya hancur tak berdaya. Maka tamatlah riwayat Mat Kancil, sang bos preman Raja Tega yang sangat meresahkan itu. Namun sepertinya,
masalah belum akan selesai. Ternyata Mat Kancil berwasiat kepada para anak buahnya, yaitu jika hari ini Mat Kancil mati, dia meminta anak buahnya untuk melapor kepada seorang bos preman saudaranya yang bernama Mat Gali, dan agar preman Mat Gali melakukan balas dendam kepada Gusnur Samsun. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun menyikapi hal tersebut? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.